Halo semuanya, pernah nggak sih kamu merasa gaji itu cuma numpang lewat doang? Gajian, bayar ini itu, tahu-tahu udah habis lagi. Apalagi kalau gaji kita masih di level UMR. Rasanya kok susah banget ya mau maju? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget loh orang yang akhirnya sukses secara finansial. Bukan karena gajinya tiba-tiba jadi gede, tapi karena mereka menguasai fondasinya dari awal. Hari ini, kita akan bongkar tuntas 3 level manajemen keuangan yang wajib kamu lalui, khususnya buat kita yang baru merintis karier dan punya dana yang masih terbatas. Jadi, simak baik-baik ya. Level pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah cash flow. Ini adalah fondasi dari segala fondasi. Kalau level ini aja jebol, jujur aja, lupakan dulu deh mimpi-mimpi indah soal investasi atau punya dana darurat. Kenapa? Karena dengan gaji UMR, margin uang kita untuk bermain itu tipis banget. Jadi, prioritas utama kita di sini adalah mengontrol penuh kemana larinya setiap rupiah yang kita dapatkan. Kuncinya cuma satu, pencatatan keuangan. Wajib, harus, dan kudu banget tahu setiap bulan berapa uang yang masuk, dan yang jauh lebih penting, kemana aja uang itu keluar. Ini bukan cuma buat orang kaya, tapi justru paling penting buat kita yang gajinya pas-pasan. Karena setiap 1.000 rupiah itu berharga. Nah, biar gampang, kita pakai aturan klasik yang udah terbukti ampuh. Aturan 50-30/20. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh UMR Jakarta ya. Anggaplah sekitar 4,4 juta rupiah. Pertama, 50% untuk kebutuhan atau needs. Ini buat semua biaya hidup yang sifatnya wajib. Sewa kos, makan, transportasi buat kerja, tagihan listrik, dan lain-lain. Dengan gaji UMR, kita nggak punya banyak pilihan. Kita harus hidup hemat, atau istilah kerennya, frugal living. Jangan mimpi dulu hidup mewah atau luxurious. Kalau setelah dihitung-hitung biaya kebutuhanmu lebih dari 50% gaji, itu lampu merah. Tandanya ada yang salah dan harus ada yang dipotong drastis. Mungkin cari kos yang lebih murah, atau masak sendiri biar hemat. Kedua, 30% untuk keinginan atau wants. Ini porsinya buat jajan kopi kekinian, nonton bioskop, beli skincare baru, atau pengeluaran non-wajib lainnya. Nah, saran dari saya, kalau kamu benar-benar serius mau cepat maju secara finansial, coba deh tekan porsi ini sekuat tenaga. Kalau bisa, jadikan 0 atau sekecil mungkin. Memang berat banget rasanya, tapi percayalah, pengorbanan di bagian ini adalah akselerator utama yang akan melesatkan kamu ke level berikutnya nanti. Ketiga, 20% untuk investasi dan tabungan. Ya, alokasikan 20% ini dari awal. Begitu kamu gajian, bukan disisihkan di akhir bulan. Tujuannya bukan cuma menabung, tapi untuk menciptakan potensi penghasilan yang jauh lebih besar di masa depan. Kita akan bahas lebih dalam soal ini nanti. Oke, anggap level 1 sudah beres. Kamu sudah bisa mengontrol cash flow. Pengeluaran nggak lebih besar dari pemasukan. Selamat, sekarang kita naik ke level 2, proteksi. Ini adalah fondasi keamanan finansialmu. Ibarat rumah, ini adalah pagar dan atap yang melindungimu dari badai tak terduga. Proteksi itu punya 2 elemen utama, asuransi dan dana darurat. Soal asuransi kesehatan, kalau kamu punya dari kantor itu bagus. Kalau enggak, coba cari yang preminya terjangkau dan sesuai kebutuhanmu. Tapi, sejujurnya, yang jauh lebih krusial dan wajib kamu punya duluan adalah dana darurat atau emergency fund. Dana darurat ini adalah uang tunai yang kamu simpan di rekening bank terpisah, yang nggak boleh diutak-atik sama sekali, kecuali dalam kondisi darurat beneran. Ingat ya, darurat beneran. Misalnya, amit-amit, kamu sakit dan butuh biaya rumah sakit mendadak, atau ada kebutuhan mendesak dari keluarga inti. Dana ini bukan buat ganti HP baru karena yang lama udah lemot, atau buat check out keranjang belanjaan pas lagi ada diskon. Bukan, rekomendasi umum biasanya bilang kita harus siapkan 3-6 kali pengeluaran bulanan. Tapi, saya punya saran yang sedikit berbeda. Kalau kamu masih muda, single, dan risiko pekerjaanmu relatif rendah, coba deh targetkan 3 bulan pengeluaran saja dulu. Misalnya pengeluaran bulananmu 3 juta, berarti target dana daruratmu adalah 9 juta rupiah. Kenapa nggak langsung 6 bulan? Karena menurut saya, di fase awal karier ini, lebih penting uang itu segera diputar untuk investasi di level 3 daripada punya tumpukan uang besar yang menganggur di bank dan tergerus inflasi. Dana darurat itu penting, tapi kecepatan kita mengembangkan skill dan memutarkan uang itu jauh lebih krusial saat pemasukan kita masih kecil. Nah, setelah dana darurat minimal 3 bulan aman, barulah kita bisa dengan percaya diri melangkah ke level 3, investasi. Di level ini,
kita harus mengubah mindset kita. Investasi bagi kita yang gajinya UMR harus dibagi jadi dua fokus, dan prioritasnya harus jelas banget. Fokus pertama, dan ini adalah prioritas utama, adalah investasi ke ilmu, skill, dan penciptaan income. Saya berani jamin, imbal hasil atau return dari investasi pada kemampuan dirimu untuk menciptakan penghasilan baru itu jauh lebih besar daripada return dari instrumen keuangan manapun. Coba bayangkan, kamu investasikan 400.000 buat ikut kursus skill baru yang bisa menaikkan gajimu 500.000 per bulan. Itu return yang luar biasa besar dan cepat. Jadi, dari 20% alokasi investasi kita tadi, yang kalau pakai contoh gaji 4,4 juta adalah sekitar Rp880.000, alokasikan minimal 50% dari porsi ini, yaitu sekitar Rp440.000 untuk investasi ke pengembangan diri. Bentuknya bisa macam-macam. Beli buku yang berkualitas, bukan buku bajakan, ya ikut kursus online atau workshop untuk mengasah skill yang relevan dengan pekerjaanmu, atau yang bisa jadi sumber side hustle, atau kumpulkan dana itu untuk modal usaha kecil-kecilan seperti jadi reseller atau dropshipper. Fokus utamanya di sini adalah bagaimana uang ini bisa melipat gandakan kemampuanmu dalam menghasilkan uang. Fokus kedua, baru kita bicara investasi ke instrumen keuangan. Sisa 50% dari budget investasi tadi, yaitu Rp440.000, baru kita alokasikan ke sini. Tapi ingat, tujuan utamanya bukan untuk mencari untung besar dalam waktu singkat. Dengan modal sekecil ini, jujur saja, untungnya juga pasti kecil. Tujuan kita di sini adalah untuk membangun dua hal penting, mindset dan kebiasaan konsisten. Kita mau melatih otodisiplin berinvestasi dan memahami kekuatan dari efek compounding atau bunga berbunga. Mindset inilah yang nanti akan sangat berguna saat pemasukanmu sudah jauh lebih besar. Saran saya, untuk pemula, mulailah dengan reksadana. Kenapa? Karena sifatnya passive investing. Kamu nggak perlu pusing analisis setiap hari. Modal awalnya juga sangat kecil, bahkan bisa mulai dari Rp50.000. Ini adalah sarana latihan yang sangat bagus untuk disiplin menyisihkan uang secara rutin. Jangan dulu pusingin soal saham atau kripto kalau fondasi investasi di skillmu belum kuat. Bangun kebiasaannya dulu. Sebagai pesan terakhir dari saya, kalau kamu punya nyali dan tekad yang kuat, alokasikan lebih dari 50%, bahkan sampai 80% dari budget investasimu untuk investasi di ilmu dan skill. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan di usia muda. Tapi ingat, semua itu harus dilakukan setelah kamu memastikan fondasi keuangan di level 1 dan level 2 itu kuat dan aman. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka wawasan dan memberimu semangat baru ya. Mengubah gaji pas-pasan jadi mesin penghasil cuan itu sangat mungkin kok. Kuncinya ada di strategi dan disiplin. Semangat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.